Langit Warsawa malam itu tampak berat, diselimuti awan kelabu dan cahaya lampu stadion yang berpendar seperti harapan yang sedang diuji. Ribuan penonton memadati tribun, membentuk lautan putih merah, namun bukan merah putih Indonesia, melainkan warna kebanggaan Polandia. Di sudut kecil tribun timur, sekelompok kecil supporter Indonesia berdiri dengan bendera lusuh yang mereka kibarkan tinggi-tinggi. Suara mereka kalah keras, tapi semangatnya jauh lebih nyaring dari ribuan orang di seberang sana. Di tengah lapangan, 3 wajah muda menatap ke arah net dengan sorot mata tajam. Megawati Hangestri berdiri paling depan, tubuhnya tegap, napasnya berat tapi stabil. Di sebelahnya, Kalista Maya menggenggam bola, menatap seolah waktu berhenti di antara degupan jantungnya. Arimbi, sang servis spesialis muda, menatap ke arah tribun lawan dengan senyum tipis, bukan sombong, tapi yakin. Malam ini, mereka tahu, bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pembuktian. Peluit panjang berbunyi. Set pertama dimulai. Servis Polandia meluncur cepat, tapi Megawati langsung meloncat dan melakukan blok keras yang menggetarkan papan skor. Poin pertama untuk Indonesia. Sorakan kecil dari sudut tribun timur pecah, membawa energi yang mengalir seperti arus listrik ke seluruh tubuh para pemain. Mereka berlari kembali ke posisi, dan di antara denyut adrenalin itu, lahir keyakinan bahwa malam ini mereka bukan tamu, mereka adalah badai. Kalista mengatur bola berikutnya, dengan tangan yang lincah seperti penari di atas panggung. Set tipis ke tengah, Arimbi datang dari belakang, melompat tinggi, dan memukul bola dengan kekuatan yang membuat penonton terdiam sesaat. Smash itu menembus pertahanan Polandia seperti peluru. 2 poin tanpa balasan. Dalam waktu singkat, arena yang semula gegap gempita mulai berubah sunyi. Polandia tertegun. Pukulan demi pukulan datang seperti badai musim panas. Megawati tak hanya memukul bola, dia memukul balik keraguan, memukul balik hinaan, memukul balik semua masa lalu ketika timnya diremehkan di pentas dunia. Kalista mengatur ritme seperti komposer di tengah simfoni. Tiap set, tiap blok, tiap rally berjalan seolah telah ditulis oleh tangan takdir yang sedang berpihak pada Garuda. Skor menanjak cepat, 10-0, lalu 15-0. Suara tribun Polandia mulai meredup. Wajah-wajah penonton yang tadi sombong kini berubah kaku. Pelatih Polandia berteriak, memanggil time out, tapi suaranya kalah oleh dentuman semangat dari 3 perempuan yang bermain seolah dunia sedang mereka genggam. Di sela rally, Megawati sempat berteriak, jangan berhenti, ini sejarah, dan seluruh rekan satu tim menjawab dengan teriakan penuh kobaran jiwa. Setiap kali Arimbi melakukan servis, bola itu seperti disihir, tajam, cepat, dan tak terbaca. Satu demi satu pemain Polandia gagal menerima. 20-0. Kamera televisi menyorot wajah Kapten Polandia yang menunduk. Bibirnya bergetar menahan amarah dan malu. Namun di sisi lain, Megawati hanya menatap bola dengan fokus dingin. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada sombong, hanya tekad untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Tribun kecil Indonesia makin menggila. Mereka menyanyikan, Garuda di dadaku, dengan air mata menetes di pipi. Komentator dunia kehabisan kata-kata, dan media sosial meledak. Tak ada yang percaya apa yang mereka lihat. Indonesia menghancurkan Polandia, tim peringkat dunia, tanpa memberi satu pun poin. Skor 24-0. Kalista memegang bola terakhir untuk servis. Dia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melempar bola ke udara. Gerakan tangannya tenang, elegan, dan sempurna. Bola meluncur cepat, memantul di depan garis Polandia, dan gagal diterima. Wasit meniup peluit panjang, 25-0. Suara peluit itu seperti dentuman meriam kebanggaan. Para pemain saling berpelukan di tengah lapangan. Air mata tumpah, dan supporter kecil di tribun timur berlari-lari sambil mengibarkan bendera merah putih. Di layar besar stadion, tertulis jelas, Indonesia 25 Polandia 0. Malam itu, Warsawa tidak hanya menjadi saksi pertandingan, tetapi kelahiran legenda. Dan di langit Eropa yang dingin, Garuda akhirnya terbang paling tinggi.
Sorak kemenangan di Warsawa masih terngiang di telinga mereka ketika lampu stadion mulai redup. Namun dalam hati masing-masing, muncul kenangan lama, kenangan pahit dari perjalanan yang tidak pernah mudah. Megawati berdiri di pinggir lapangan, menatap kursi penonton yang kosong satu persatu, seolah setiap kursi itu pernah menyimpan ejekan untuk dirinya dan tim. Ia teringat masa ketika Indonesia dipandang rendah, ketika setiap kekalahan terasa seperti vonis untuk berhenti bermimpi. Pada suatu waktu, Megawati pernah duduk di bangku stadion yang dingin, menangis setelah kekalahan telak yang membuat harapan publik runtuh. Banyak suara mengatakan ia tak akan mampu membawa Indonesia ke panggung dunia. Power saja tidak cukup, kata mereka. Tapi Megawati menyimpan semua cemooh itu menjadi bara yang terus menyala, menjadi kekuatan yang membawanya melihat papan skor 25-0 malam ini. Di sisi lain, Kalista Maya berjalan sendirian ke arah bench, tempat ia dulu sering duduk karena jarang diberi kesempatan main. Banyak yang tak tahu, ia pernah menjadi pemain cadangan yang hanya dipanggil saat keadaan sudah tak ada harapan. Namun justru dari bangku itu, ia belajar tentang kesabaran, belajar mengamati ritme permainan, hingga akhirnya menjadi setter yang mampu mengatur alur pertandingan bak seorang maestro di tengah orkestra peperangan. Arimbi menatap Ned dengan senyum kecil. Kenangan latihannya kembali menyeruak. Ia pernah menjadi pemain yang dianggap belum siap, terlalu muda, terlalu lemah, katanya. Tapi ia menjawab semua keraguan itu dengan kerja keras tanpa jeda. Pagi hari ia berlatih servis hingga jarinya memar. Malam hari ia mempelajari video pertandingan bintang dunia. Ia percaya, suatu hari servisnya akan membuat semua mata terpaku, dan malam ini ia membuktikannya. Ada masa-masa gelap yang tak pernah dilihat publik, ketika gaji tak sebanding dengan rasa sakit, ketika air mata lebih sering jatuh daripada peluh, ketika keluarga meragukan masa depan mereka sebagai atlet. Tetapi setiap kali dunia berusaha memaksa mereka menyerah, sebuah bisikan kecil selalu muncul dari dalam dada, ini mimpiku. Aku tidak akan berhenti. Timnas Indonesia dulu sering menjadi bahan candaan di kancah internasional. Pertandingan melawan tim besar dianggap hanya formalitas belaka, seolah mereka datang hanya untuk menjadi angka dalam statistik kemenangan lawan. Namun perlahan, satu demi satu, muncul pemain yang menolak kenyataan pahit itu. Mereka memutuskan untuk mengubah babak baru sejarah voli tanah air. Pelatih yang mempercayai mereka hanya sedikit jumlahnya. Tapi dari jumlah yang sedikit itulah lahir keberanian untuk memulai perjalanan menuju kejayaan. Latihan intensif dilakukan bukan hanya untuk menang, tapi untuk membungkam stigma bahwa Indonesia tak pantas berada di liga elit dunia. Kini setelah 25-0 yang mengguncang dunia itu terukir, mereka sadar bahwa kemenangan ini hanyalah permulaan. Dunia baru saja menyadari nama Indonesia. Media baru mulai menoleh. Mata-mata yang dulu meremehkan kini memperhatikan dengan rasa takut. Namun rasa bangga itu bercampur dengan satu hal lain, tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Megawati, Kalista, dan Arimbi saling menatap sebelum meninggalkan arena. Mata mereka menunjukkan kepercayaan yang sama. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka datang bukan untuk satu keajaiban singkat, tapi untuk membangun dinasti. Di balik jubir sorak kemenangan, ada masa lalu penuh luka yang menjadikan mereka kuat. Dan di balik senyum yang terpancar malam itu, ada sumpah yang tak pernah terdengar. Kami akan membawa Garuda lebih tinggi lagi. Setelah kemenangan 25-0 di Warsawa, perjalanan pulang menuju ruang ganti dipenuhi senyuman. Namun hati para pemain justru dipenuhi kenangan tentang awal kebangkitan mereka. Semua dimulai jauh sebelum malam yang memukau itu. Dimulai dari momen ketika 3 potongan puzzle bernama Megawati, Kalista, dan Arimbi akhirnya bertemu untuk mengubah nasib bangsa di lapangan voli. Megawati mengingat pertemuan pertamanya dengan Kalista saat pemusatan latihan nasional. Keduanya sama-sama ambisius, sama-sama keras kepala. Mereka sering berdebat tentang strategi, hingga hampir membuat pelatih pusing. Namun, dari perdebatan itu lahir chemistry yang berbeda. Kalista mulai memahami bagaimana memoles kekuatan Megawati. Sementara Megawati belajar mempercayai sentuhan ajaib Kalista sebagai pengatur serangan. Masuknya Arimbi melengkapi semuanya.
Gadis muda dengan servis mematikan itu awalnya hanya datang sebagai pemain pelapis. Semua menganggapnya masih butuh banyak waktu berkembang. Tapi pada suatu sesi uji coba internal, Arimbi melakukan 5S berturut-turut, menghentak seluruh tim pelatih dan pemain. Sejak hari itu, Megawati menyematkan julukan pada Arimbi, petir tanpa peringatan. Namun membangun kekompakan bukan perkara mudah. Ada hari ketika emosi mereka berbenturan. Megawati yang selalu ingin langsung menyerang, Kalista yang menginginkan strategi matang, dan Arimbi yang terus berusaha meyakinkan bahwa ia layak berada di lapangan utama. Hampir terjadi perpecahan, hingga pelatih mengumpulkan mereka di satu ruangan dan hanya berkata, "Kalian adalah masa depan Indonesia. Jangan biarkan ego mematahkan sayap Garuda." Sejak itu, mereka mulai belajar bukan hanya bermain bersamaan, tetapi berjuang sebagai satu jiwa. Kalista mempelajari kecepatan loncatan Megawati hingga hitungan detik. Megawati berlatih menahan ego untuk memberi ruang bagi rekan lain bersinar. Arimbi memperkuat mentalnya, siap menjadi senjata kejutan kapan saja tim membutuhkan. Latihan-latihan keras membentuk ikatan yang tak bisa dilihat oleh mata, namun terasa dari setiap rally. Keringat mereka tumpah dalam jumlah yang sama. Rasa sakit otot dibagi bersama. Tawa dan amarah saling bersahutan. Perlahan, mereka bukan lagi 3 pemain hebat, tapi satu kekuatan dahsyat bernama Trio Garuda. Mereka mulai melibas lawan demi lawan dalam turnamen persahabatan. Setiap kemenangan memperkuat keyakinan bahwa Indonesia bukan lagi pelengkap di panggung dunia. Tetapi sorotan kamera yang semakin sering hadir juga membawa tekanan baru. Ekspektasi tinggi dari seluruh rakyat Indonesia. Tekanan yang bisa menghancurkan jika tidak dihadapi bersama. Di ruang ganti setelah pertandingan Warsawa, pelatih memanggil mereka bertiga. "Kalian tahu apa arti 25-0?" Katanya dengan suara berat. "Ini bukan akhir, ini undangan dari dunia untuk menjatuhkan kalian." Mereka saling menatap. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan, hanya api di mata mereka. Megawati mengepalkan tangan, Kalista mengangguk mantap, dan Arimbi tersenyum tipis dengan tekad yang tak tergoyahkan. Trio Garuda telah terbentuk. Mereka datang bukan untuk menjadi kejutan sesaat, melainkan untuk menjadi mimpi buruk abadi bagi tim-tim raksasa dunia. Dan perjalanan mereka baru saja benar-benar dimulai. Kemenangan 25-0 atas Polandia menjadi berita utama di seluruh dunia. Dalam hitungan jam, nama Trio Garuda menghiasi layar TV dan media sosial berbagai bahasa. Namun, sorotan itu bukan hanya pujian. Di balik kagum dan ragu, terselip tantangan dari tim-tim besar. Brasil berkata, "Mari lihat apakah mereka bisa melakukan itu pada kami." Amerika menambahkan, 25-0 bukan apa-apa jika hanya terjadi sekali. Jepang, dengan senyum sopan, tapi tajam, menunggu giliran untuk menaklukkan Garuda yang sedang terbang tinggi. Ketika tim kembali ke pemusatan latihan, atmosfer berubah drastis. Tidak ada lagi canda berlebihan. Tidak ada santai sedikit pun. Pelatih memulai pertemuan dengan satu kalimat yang membuat semua terdiam. "Kalian telah memancing perhatian dunia. Sekarang dunia ingin menjatuhkan kalian." Megawati, Kalista, dan Arimbi merasakan dinginnya kenyataan itu menembus tulang. Tapi api dalam hati mereka justru menyala lebih besar. Brasil menjadi target pertama, kekuatan nomor 1 dunia. Monster volley dengan serangan cepat dan blok kokoh. Arimbi hampir tak berkedip saat menonton video permainan mereka. Bolanya terlalu cepat, pemainnya terlalu kuat. Tapi Megawati berdiri dan berkata tegas, "Kalau kita takut dari sekarang, kita sudah kalah sebelum bertanding." Kata-kata itu bagai komando perang, membuat semua kepala terangkat. Latihan pun berubah menjadi pertarungan. Kalista memaksa dirinya mengatur bola lebih cepat dari sebelumnya, hingga jemarinya memerah. Megawati memukul bola sekeras mungkin sampai suara benturannya terdengar seperti petir di dalam gedung. Arimbi berlatih servis dengan target sekecil koin, dan setiap kali gagal tepat sasaran, ia menolak berhenti sebelum berhasil. Semangat itu menular ke seluruh tim. Mereka berlatih bukan lagi sebagai tim kecil yang bermimpi, tapi sebagai kekuatan baru yang siap mengguncang dunia. Tapi semakin tinggi mereka terbang, semakin keras angin menerjang.
Kritik berdatangan dari analis internasional yang meremehkan. Indonesia hanya menang karena Polandia bermain buruk. Beruntung, tidak akan bertahan lama. Komentar-komentar itu sampai ke telinga para pemain. Ada yang marah, ada yang terpukul, tapi pelatih menatap mereka satu persatu dan berkata, buktikan mereka salah. Bukan dengan mulut, tapi dengan permainan. Malam sebelum keberangkatan ke turnamen berikutnya, ketiganya berdiri di balkon hotel, menatap langit gelap Eropa. Lampu kota seperti ratusan pasang mata yang mengawasi mereka. Kalista meremas Railing dengan gugup. Bagaimana kalau kita gagal? Arimbi menelan ludah, tak berani menyahut. Megawati menatap langit dan menjawab lirih. Kalau kita takut gagal, kita tidak akan pernah menang. Kata-kata itu membuat dua sahabatnya menghela napas panjang, kembali menemukan keyakinan yang sempat goyah. Jadwal pertarungan dipasang. Indonesia vs Brasil, Indonesia vs Amerika, Indonesia vs Jepang. Tiga raksasa yang siap membuat dunia percaya bahwa 25-0 hanyalah dongeng semalam. Namun bagi trio Garuda, ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa kejayaan mereka bukan kebetulan, tapi hasil darah, peluh, dan air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Malam itu, sebelum tidur, Megawati menatap nomor punggungnya sendiri. Di bawah angka itu ada satu kata yang berarti segalanya, Indonesia. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum tekad. Keesokan hari, mereka akan terbang menuju medan perang berikutnya. Mereka tahu lawan yang menanti adalah monster. Tapi Garuda tidak diciptakan untuk takut pada monster. Garuda diciptakan untuk menaklukkannya. Dan saat pesawat yang membawa harapan bangsa itu bersiap lepas landas, hanya ada satu kalimat yang terngiang di benak semua pemain Indonesia. Kami belum selesai. Setibanya di arena turnamen berikutnya, sorotan media langsung menghujani timnas Indonesia dari segala penjuru. Kamera, mikrofon, dan suara-suara yang tak henti menanyakan hal yang sama. Bisakah kalian mengulang 25-0 lagi? Pertanyaan itu bukan pujian, melainkan jebakan yang mengikis mental perlahan. Megawati menggertakkan gigi. Ia tahu, satu skor fenomenal bisa berubah menjadi beban raksasa yang menekan pundak mereka. Brasil menjadi pihak pertama yang melancarkan serangan psikologis. Dalam konferensi pers, Kapten tim Brasil berkata sambil tertawa kecil, kami tidak akan membiarkan mereka mencetak bahkan 10 poin. Kata-kata itu disambut tawa sinis para jurnalis asing. Kalista yang mendengar dari layar TV mengepalkan tangan sampai buku jarinya memutih. Ia merasakan darah mendidih, tapi ia belajar, emosi tidak boleh menguasai permainan. Dari arah lain, Amerika ikut menambah panas suasana. Salah satu pemain mereka memposting di media sosial, Garuda terbang tinggi. Awan di atas sana terlalu tipis untuk mereka. Komentar itu viral, menyulut diskusi dunia. Ada yang mendukung Indonesia, namun lebih banyak yang meremehkan. Arimbi menatap layar buta. Nama Indonesia trending, tapi dengan nada yang meremehkan perjuangan mereka. Jepang memainkan strategi yang berbeda, halus namun tajam. Mereka mengirim pesan, persahabatan, namun terselip pujian yang meragukan. Indonesia bermain bagus, untuk level Asia Tenggara. Kalimat itu menempel kuat di telinga Megawati. Ia menghela napas panjang, tersenyum, tapi dalam hatinya badai mulai menggulung. Pelatih menyadari tekanan itu semakin menyusup ke ruang pikiran para pemain. Saat latihan, beberapa bola mudah terjatuh. Ritme yang sebelumnya sempurna kini mulai goyah. Ini bukan masalah teknik, kata pelatih dengan suara berat. Ini tentang pikiran. Dunia sedang mencoba merusak kalian sebelum menyentuh bola. Ucapannya menggema di dada setiap pemain. Malam itu, di kamar hotel, para pemain berkumpul tanpa diminta. Kalista duduk bersandar pada dinding, menatap langit-langit kosong. Kalau kita kalah, semua orang akan bilang 25-0 itu cuma kebetulan, bisiknya pelan. Hening seketika memenuhi kamar, sebuah ketakutan yang mereka coba sembunyikan akhirnya terucap. Arimbi memeluk lutut, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Megawati berdiri di tengah mereka, menatap dua sahabatnya itu dengan api yang masih menyala di matanya. Dengar, katanya dengan suara tegas namun lembut. Kita sudah melalui neraka untuk sampai di sini.
Semua ejekan itu, biarkan mereka bicara. Kita akan menjawab, di lapangan. Dengan setiap smash, setiap blok, setiap servis. Kata-kata itu membangkitkan kembali nyala keberanian di hati mereka. Mereka saling menautkan tangan, membentuk lingkaran kecil. Untuk Indonesia, ujar Megawati. Untuk mimpi kita, susul Kalista. Dan Arimbi menutup dengan suara penuh tekad. Untuk membungkam dunia. Mereka saling berpelukan. Merasakan kekuatan yang hanya bisa dimiliki saudara seperjuangan. Menjelang tidur, Kalista menatap ponselnya sekali lagi. Berita tentang Brasil yang bersumpah akan mempermalukan Indonesia di depan dunia terpampang jelas. Ia meletakkan ponselnya perlahan, menutup mata, dan menarik napas panjang. Ada ketakutan. Ya, tapi di balik itu ada keberanian yang lebih kuat. Keberanian untuk membuktikan bahwa Garuda tak akan runtuh hanya karena tekanan kata-kata. Lalu malam berubah sunyi, namun hati mereka justru berdebar semakin keras. Karena mereka tahu, besok adalah hari penentuan. Hari ketika dunia akan melihat apakah 25-0 hanyalah keajaiban sesaat, atau tanda lahirnya legenda baru. Garuda bersiap membentangkan sayapnya, dan raksasa-raksasa dunia akan segera merasakan cakarnya. Histeria kemenangan 25-0 baru saja mereda. Namun suasana di arena tiba-tiba berubah tegang. Polandia yang merasa dipermalukan di hadapan dunia, mulai bangkit dengan tatapan penuh dendam. Mereka melakukan time out panjang. Pelatih mereka berteriak lantang, meracik strategi balasan yang jelas mengincar retaknya konsentrasi timnas Indonesia. Megawati, Kalista, dan Arimbi saling tatap seolah mengerti, ini belum selesai. Set pertama tadi hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Saat peluit tanda dimulainya set kedua berbunyi, Polandia langsung tancap gas. Smash keras dari opposite Polandia menghantam lantai Indonesia, mencatat angka pertama mereka di pertandingan ini. Satu angka itu saja sudah membuat penonton tuan rumah bersorak seolah meraih kemenangan besar. Atmosfer mendidih. Indonesia tidak boleh terpancing. Kalista mengambil posisi receive. Bola servis Polandia datang berputar tajam. Namun Kalista menerimanya sempurna. Mengirimkan bola ke Arimbi yang sudah siap mengatur tempo. Umpan terukur itu melayang sempurna ke arah Megawati. Tanpa ragu, Megawati melompat setinggi mungkin. Memukul bola sekeras badai. Bola menukik deras, menyapu blok lawan dan mendarat tepat di sudut lapangan. Skor kembali imbang. Arena kembali bergemuruh. Kebangkitan Indonesia dimulai. Namun Polandia bukan tim yang mudah menyerah. Mereka memperkuat pertahanan, memasang triple block untuk menutup segala sudut serangan Indonesia. Smash Megawati tertahan beberapa kali. Kalista dipaksa bertahan di posisi yang tak ideal. Dan Arimbi harus berlari ke segala penjuru untuk menutup celah yang muncul. Tekanan semakin berat. Keringat mengucur deras di wajah mereka. Pelatih Indonesia memanggil time out. Memberikan dorongan mental luar biasa. Jangan takut, kalian sudah membuktikan kekuatan kalian. Tunjukkan pada dunia bahwa skor 25-0 bukan keberuntungan, itu peringatan. Kata-kata itu menyala di hati mereka, membakar semangat yang sempat meredup. Set kembali berjalan, Polandia mencoba trik tipis-tipis di depan net. Namun refleks Arimbi bakilat, digulungnya bola itu kembali ke area lawan, memaksa setter Polandia panik. Kesempatan itu dimanfaatkan Kalista, melompat dan menghentak bola dengan one hand quick yang membuat lawan tak berkutik. Indonesia kembali unggul. Sementara itu, Megawati memusatkan seluruh fokusnya. Ia menatap net seperti medan perang. Pada bola berikutnya, ia meloncat dan melepaskan jump serve memutar yang mengoyak pertahanan Polandia. Penonton Indonesia melonjak berdiri. Sementara wajah Polandia mulai menunjukkan keputusasaan yang ingin mereka samarkan. Tak ingin kalah, Polandia mencoba mempercepat tempo permainan. Long rally terjadi. Smash beruntun. Blok saling menahan. Diving dari kedua tim mengundang decak kagum. Namun pada akhirnya, Kalista menutup rally itu dengan smash tajam ke area kosong defensi Polandia. Skor semakin jauh meninggalkan mereka. Dalam detik-detik terakhir set kedua, Indonesia sudah memimpin jauh. Polandia tampak runtuh secara mental. Servis terakhir kembali dari Megawati. Keras dan tepat sasaran.
Bola gagal diterima sempurna oleh libero Polandia dan menggelinding keluar lapangan. Peluit panjang berbunyi. Set kedua tuntas dengan dominasi yang tak terbantahkan. Indonesia bukan hanya membungkam perlawanan. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa kemenangan sebelumnya bukan sekadar kejutan. Ini adalah era baru voli merah putih. Dan cerita ini masih jauh dari akhir. Sorak kemenangan set kedua belum sepenuhnya mereda. Namun timnas Indonesia tahu bahwa Polandia akan datang kembali dengan serangan yang jauh lebih berbahaya. Mereka bukan tim yang mudah menyerah. Ketika peluit set ketiga dibunyikan, aura di lapangan berubah menjadi lebih gelap dan menegangkan. Seolah Polandia telah menyiapkan sesuatu yang tidak ingin mereka tunjukkan di dua set awal. Benar saja, di awal set, Polandia langsung melancarkan serangan mematikan yang membuat Indonesia kehilangan 2 angka beruntun. Smash luar biasa dari Kapten Polandia menembus blok Megawati dan Kalista. Lalu servis kencang mereka membuat Arimbi harus terjatuh untuk mempertahankan bola. Suasana menjadi kacau dalam hitungan detik. Skor tertinggal. Dan sorak tuan rumah mendadak kembali lantang, menekan mental Indonesia. Megawati berdiri dengan napas memburu. Bahunya terasa mulai nyeri akibat pukulan keras tanpa henti di 2 set sebelumnya. Namun ia tidak punya pilihan selain terus bertahan. Kita tidak boleh goyah, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Tatapannya kembali mengeras, menyingkirkan rasa sakit yang berusaha menggoyahkan fokusnya. Situasi makin pelik ketika Polandia bermain kotor secara tak langsung, tipis-tipis licik, kontak tangan samar, dan protes berlebihan setiap kali ada keputusan yang tak menguntungkan mereka. Hal itu membuat atmosfer semakin panas dan ritme Indonesia terganggu. Penonton Polandia memanfaatkan tekanan ini, meneriakkan yel-yel yang menusuk mental para pemain muda merah putih. Arimbi mencoba mengembalikan tempo lewat umpan-umpan cepat, namun Polandia sudah mempelajari pola permainan Indonesia. Blok triple kali ini berhasil membungkam Kalista, membuatnya terjatuh menahan rasa frustrasi. Ia memandang ke arah Megawati dan Arimbi, seolah meminta kekuatan baru. Mereka balas menatap penuh keyakinan. Dalam momentum kritis itu, pelatih Indonesia memanggil timeout. Ia menaruh tangan di masing-masing bahu pemainnya. Dengarkan, kalian sudah membuat sejarah. Tapi sejarah bukan tentang awal yang keren. Ini tentang bertahan sampai akhir. Meski dunia mencoba menumbangkan kalian. Kata-kata itu menghantam langsung ke hati masing-masing dari mereka. Masuk kembali ke lapangan. Indonesia perlahan mulai mengejar. Kalista memperbaiki receive. Arimbi bermain dengan umpan lebih bervariasi. Dan Megawati mulai menemukan celah baru pada blok Polandia. Smash kerasnya mengenai tangan bloker lawan dan memantul keluar. Poin berarti, semangat kembali mengalir ke seluruh tubuh mereka. Namun Polandia belum menyerah. Mereka meningkatkan tempo rally yang menguras fisik. Megawati mulai terlihat menahan sakit pada bahunya setiap kali selesai melakukan smash. Kalista mulai melambat dalam transisi. Arimbi tampak terengah dalam pengumpulan bola. Mereka melawan bukan hanya lawan, tapi juga rasa sakit, kelelahan, dan tekanan mental yang seolah menghimpit dari segala arah. Skor kini imbang. Seluruh stadion menahan napas di setiap sentuhan bola. Ini bukan lagi sekadar pertandingan voli. Ini adalah pertarungan batin, kekuatan, dan tekad yang tak bisa diukur oleh papan skor. Indonesia sedang berdiri di ujung jurang, namun mata mereka tetap memandang ke depan. Peluit akhir set ketiga belum terdengar, tetapi satu hal sudah pasti. Perjuangan mereka baru saja memasuki wilayah paling gelap. Dan di dalam kegelapan itulah, seorang juara sejati akan ditemukan. Set ketiga berakhir dengan kekalahan tipis bagi Indonesia. Polandia berhasil meredam kebangkitan Indonesia di poin-poin akhir dan menutup set dengan servis es yang menusuk tepat ke area kosong. Megawati hanya bisa menunduk sesaat, merasakan sengatan rasa sakit di bahunya semakin tak tertahankan. Namun, ia menolak memperlihatkannya. Ia bangkit dengan sorot mata yang keras, seakan berkata bahwa belum waktunya menyerah. Masuk ke set keempat, suasana berubah menjadi medan perang yang sebenarnya. Kedua tim seperti dua raksasa yang saling menghantam tanpa ampun. Setiap bola yang menyentuh tanah adalah luka baru. Arimbi mengatur tempo dengan segenap kemampuan meski napasnya mulai memburu dan kakinya gemetar tiap kali melompat untuk melakukan set. Ia tahu, jika ia goyah sedikit saja,
serangan Indonesia akan runtuh. Kalista berjuang lebih keras dari sebelumnya. Ia sudah tidak memikirkan ketakutan ataupun blok lawan. Hanya ada satu tujuan di pikirannya, rebut kembali momentum. Smash kerasnya dari sisi kiri membuat blok Polandia terhempas. Begitu bola jatuh, Kalista berteriak menggelegar, bukan sebagai emosi semata, tapi sebagai pesan bahwa Indonesia belum selesai. Namun Polandia memiliki pengalaman yang kuat. Pemain-pemain veteran mereka mulai membaca pola serangan Megawati. Mereka memperketat blok di area favoritnya. 2 pukulan berturut-turut Megawati terperangkap di blok dan skor kembali menjadi imbang. Sorak penonton Polandia semakin riuh, mencoba menerkam mental Indonesia hingga hancur dari dalam. Pelatih Indonesia berteriak dari pinggir lapangan, meminta Arimbi mengubah strategi. Dan itu dilakukan dengan tepat. Ia mulai memberi variasi tipuan umpan yang membuat pemain Polandia terkecoh. Bola yang terlihat akan jatuh di depan ternyata diarahkan ke belakang tempat Kalista sudah meloncat siap memukul. Poin kembali untuk Indonesia. Kejutan itu membuat tim Merah Putih sedikit bernapas. Tetapi cobaan terus datang. Polandia melancarkan rally panjang yang menguras energi. Dalam sebuah momen dramatis, Megawati jatuh terduduk sambil memegangi bahunya setelah menerima smash keras lawan. Penonton terdiam. Indonesia terkejut. Dan Polandia tampak mulai percaya diri bahwa sang bintang utama tak lagi mampu berdiri sempurna. Namun perlahan, Mega bangkit. Ia tersenyum tipis seolah berkata, sakit boleh, menyerah jangan. Set mendekati akhir. Skor 23-23. Seluruh arena seakan berhenti bernafas. Satu kesalahan bisa membunuh harapan. Arimbi menatap bola di tangannya sebelum melakukan servis. Ia tahu, servis ini bukan sekadar mengawali permainan, tetapi menentukan nasib negeri. Ia lambungkan bola, pukul sekuat tenaga, dan masuk sempurna ke zona sempit. Es yang membuat Indonesia unggul dan membalikkan atmosfer stadion. Match point, hanya satu angka lagi untuk memaksa Polandia masuk ke set penentuan. Lawan mencoba tipuan. Tapi refleks Arimbi dan Kalista bekerja cepat. Bola melambung ke udara. Dan Megawati, meski bahunya sudah hampir mati rasa, memutuskan untuk menghancurkan keraguan. Ia loncat, mengabaikan rasa sakit, dan menghantam bola sekuat tenaga. Smash itu seperti petir yang membelah langit kegelapan. Bola jatuh, tepat di garis. Tepat saat suara peluit berbunyi. Indonesia menang set keempat. Para pemain merayakannya dengan air mata yang tak bisa ditahan. Tapi dalam hati mereka, semua sadar, perjuangan terbesar justru dimulai kini. Set kelima adalah babak yang akan menentukan apakah mereka akan menjadi legenda, atau hanya kisah yang nyaris jadi sejarah. Mereka pun berdiri kembali, bersatu, bernafas dalam keberanian. Saatnya menuntaskan semuanya. Di set terakhir, set kelima dimulai dengan keheningan mencekam. Meskipun stadion penuh, seolah semua suara membeku dalam ketegangan yang menekan rongga dada. Pemain Indonesia berkumpul dengan tangan saling menggenggam erat, menyatukan segala yang tersisa dari kekuatan, harapan, dan rasa sakit. Megawati berdiri sedikit di depan. Tatapannya lurus ke net, menantang Polandia yang kini mulai terlihat gugup. Servis pertama dari Polandia melaju deras, tapi Kalista membaca arah bola dengan sempurna. Ia terbang menyelamatkan bola itu tepat sebelum menyentuh lantai, membuat penonton terpana. Arimbi bergerak cepat ke depan net, memberikan umpan tipuan rendah yang membuat Megawati melompat dan menghantam bola dengan kecepatan luar biasa. Poin pertama untuk Indonesia, dan dentuman suara pendukung Merah Putih kembali menggelegar. Namun Polandia bukan lawan yang mudah dikalahkan begitu saja. Mereka membalas dengan strategi yang lebih agresif. Smash keras dari opposite Polandia langsung mengenai wajah Kalista, membuatnya nyaris jatuh. Ia terduduk sesaat, menahan perih sambil menghela napas gemetar. Arimbi langsung menghampiri, mengangkatnya kembali sembari berbisik, "Bangkit, Indonesia butuh kamu." Dan Kalista kembali berdiri, dengan sorot mata yang lebih ganas dari sebelumnya. Rally-rally panjang mulai menyiksa fisik semua pemain. Megawati bahkan beberapa kali harus menahan bahu kirinya sambil meringis. Namun ia memaksa tubuhnya tetap tegak. Pada satu momen, ia terlambat melompat untuk blok, dan Polandia berhasil.
Menyamakan skor. Mega mengatupkan rahang keras-keras. Bukan karena marah pada rekan setimnya, tapi karena ia tahu dirinya semakin dekat batas. Pelatih Indonesia memanggil mereka lagi. Kali ini tanpa banyak kata. Ia hanya berkata, "Ingat, tubuh kalian boleh rapuh, tapi tidak dengan hati kalian." Kata itu seakan menyalakan kembali nyala yang hampir padam di dada setiap pemain. Mereka kembali ke lapangan dengan semangat yang menyala seperti bara terakhir sebelum menjadi api besar. Momentum berubah saat Kalista melakukan tipuan cerdas, memanfaatkan celah kecil yang terbuka akibat fokus Polandia pada Megawati. Bola menyentuh lantai Polandia, dan seluruh tim Indonesia berteriak memompa adrenalinnya sendiri. Skor semakin dekat ke garis akhir, namun tekanan juga semakin berat menekan mental semua pihak. Megawati mengambil posisi servis, meskipun bahunya berdenyut kesakitan. Ia melambungkan bola sambil menarik napas panjang. Servis itu meluncur sempurna, memaksa Polandia mengangkat bola tinggi. Inilah momen yang ditunggu. Arimbi memprediksi arah umpan dan menempatkan diri tepat di depan opposite lawan. Dengan timing sempurna, ia memblok bola itu hingga jatuh keras ke tanah Polandia. Indonesia memimpin. Semua terasa berjalan dalam slow motion. Keringat, air mata, rasa sakit, semuanya bercampur menjadi satu. Polandia mencoba menggertak dengan teriakan-teriakan keras, tapi pemain Indonesia justru berdiri makin tegak. Setiap napas mereka adalah pernyataan bahwa mereka bukan lagi tim yang disepelekan. Match point untuk Indonesia. Dunia seolah menahan napas pada detik ini. Kalista menerima servis. Arimbi mengangkat bola dengan presisi surgawi. Dan Megawati, meski bahunya hampir tak sanggup lagi, meloncat untuk terakhir kalinya. Smash itu bukan hanya sebuah pukulan, itu adalah sejarah yang dilahirkan dari darah, tekad, dan cinta untuk merah putih. Bola menghantam lantai Polandia, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Indonesia menang, tapi masih ada bab yang harus menceritakan euforia, sejarah, dan keajaiban kemenangan itu. Sayup peluit panjang terdengar memecah udara, dan seketika seluruh arena meledak dalam ledakan emosi. Indonesia menang. Indonesia benar-benar menang. Para pemain saling berlari, saling memeluk. Sebagian terjatuh berlutut menahan tangis yang tak mampu lagi ditahan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka bukan hanya mengalahkan raksasa Eropa, mereka menaklukkannya dengan cara yang dunia tak pernah bayangkan sebelumnya. Megawati langsung terduduk sambil memegangi bahunya, namun senyum besarnya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir tanpa ia pedulikan. Ia menatap ke arah tribun, ke bendera merah putih yang berkibar gagah, lalu berkata lirih, "Ini untuk Indonesia." Fisioterapis menghampirinya, tetapi ia masih menolak untuk pergi sebelum merayakan bersama para rekan yang berjuang bersamanya sampai tetes energi terakhir. Kalista, yang wajahnya masih memerah akibat hantaman bola, menangis sambil tertawa. Ia tidak pernah menyangka performanya malam ini akan menjadi penentu di momen-momen lega seperti ini. Ia memeluk Arimbi sangat erat hingga keduanya terjatuh bersama di lantai lapangan, tertawa dalam tangis yang pecah seperti badai kebahagiaan. "Kita berhasil. Kita benar-benar berhasil," isaknya. Arimbi, sang arsitek permainan, berjalan ke tengah lapangan dan menghadap ke arah pendukung Indonesia. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, mengajak semua bersorak bersama. Ia bukan hanya setter malam ini, ia adalah hati yang menjaga tim tetap utuh saat semuanya hampir runtuh. Tepuk tangan merayunya dari segala arah, memujanya seperti pahlawan yang akhirnya kembali membawa kemenangan ke tanah air. Polandia terpaku. Mereka datang dengan kepercayaan penuh bahwa mereka adalah favorit di pertandingan ini. Namun kini, mereka hanya bisa menatap Indonesia dengan rasa hormat yang begitu jelas. Sang kapten Polandia menghampiri Megawati dan menyalaminya sambil berbisik, "Kamu pejuang. Bukan hanya pemain." Kalimat itu membuat Megawati terdiam beberapa detik, sebelum ia mengangguk dan tersenyum kecil. Lampu-lampu arena diredupkan, dan layar raksasa menampilkan angka yang akan dikenang sepanjang masa. Indonesia 25-0 Polandia. Skor tak biasa yang akan mengguncang dunia voli selama bertahun-tahun. Komentator internasional berteriak histeris dalam berbagai bahasa,
mencoba mencari kata paling tepat untuk mendeskripsikan sesuatu yang bahkan mereka sendiri masih sulit percayai. Upacara penghormatan berlangsung. Musik kemenangan bergema menghentak ribuan hati di tribun. Bendera merah putih dinaikkan, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang begitu indahnya. Seluruh pemain, staf pelatih, dan fans meletakkan tangan di dada, merasakan getaran kebanggaan yang merayap sampai tulang paling dalam. Banyak yang tak kuasa menahan tangis saat kalimat, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya," terdengar membahana. Di tengah sorotan kamera dan gemuruh sorak, para pemain Indonesia saling menggenggam tangan. Bahu mereka mungkin terluka, tubuh mereka mungkin hampir runtuh, tetapi hati mereka justru paling kuat pada malam ini. Mereka telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah fisik yang sempurna, melainkan keberanian untuk tidak menyerah ketika semuanya terasa mustahil. Dan di layar televisi seluruh dunia, narasi baru itu tertulis jelas. Indonesia bukan lagi tim yang diremehkan. Indonesia adalah tim yang harus ditakuti. Kemenangan ini bukan hanya milik 3 pemain bintang, bukan hanya milik timnas, melainkan milik seluruh bangsa yang percaya pada mukjizat kerja keras. Malam itu, sejarah ditulis dengan keringat, dengan air mata, dengan luka, dan dengan kebanggaan paling tinggi. Indonesia, juara di